Islam dapat apa? Kamu ditipu orang Islam. Saya bilang, saya masuk Islam dapat rumah di surga. Jadi jangan sampai ya orang Islam dihina, kemudian ikut-ikut menghina Islam ya. Saya bilang saya dapat rumah di surga. Rumah di surga nggak bisa ambruk, nggak akan habis dimakan rayap. Saya bilang kalau kamu nekat Islam, kembalikan seluruh pemberian kami sejak kamu lahir selain air susu ibu. Saya lahir tanggal 13 Oktober tahun 62. Peristiwa itu terjadi Agustus 2003. Total semua sama ibu saya. Kembalikan enggak? Praktek kalau 2002 gagal, saya nggak mau gagal lagi 2003. Praktek la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Praktek syahadat asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti Allah nomor satu, saya nggak mau gagal lagi. Kul inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Saya nggak mau gagal lagi. Saya pengen disayang Allah. Maka saya katakan berat agama. Apa kata ibu saya? Kalau kamu berat agama, kembalikan. Saya bilang insya Allah. Saya diejek sama ibu saya. Ibu saya bilang, kamu dapat duit dari mana? Ibu saya tahu keadaan saya ketika itu, saya sedang bangkrut. Uang saya cuma tinggal 10.000. Ibu saya ngejek saya, kamu dapat duit dari mana? Bapak, ibu, saudara-saudaraku, ini bukan lagi antara orang tua dan anak. Tapi ini antara iman dan kafir. Saya bilang saya punya Allah yang maha kaya. Saya punya Allah yang ar-Rahman ar-Rahim. Allah tidak akan membiarkan saya. Ibu saya bilang buktikan. Insya Allah. Pantang saya mengalah di depan orang kafir. Walaupun itu ibu saya. Pantang saya menangis di depan orang kafir. Walaupun itu ibu saya. Pantang saya mengemis belas kasihan kepada orang kafir walaupun itu ibu saya. Maka saya heran kalau ada orang Islam membela orang kafir. Saya heran sekali. Apa enggak takut pengadilan Allah? Apalagi orang menghina Al-Quran dibela. Ngakunya Islam lagi. Ibu saya bilang buktikan. Dalam waktu 7 hari kamu bisa mengembalikan. Saya bilang insya Allah. Ya, ibu saya pergi. Pulang. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah. Lihat Quran surat Toha ayat 132. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat. Dan bersabarlah kamu mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kata Allah. Kami yang memberi rezeki kepadamu. Saya sudah mempraktekkan ibu bapak ketika dalam keadaan yang sempit seperti itu. Surhat dong Allah. Hati-hati ya ibu curhat. Jangan asal curhat di depan TV. Curhat dong, Ma. Suami saya sudah sebulan tidak menafkahi saya. Orang dari Sabang sampai Merauke tahu suami ibu itu tidak menafkahi. Membuka aib di depan umum. Lihat, TV milik mereka. Ini untuk melecehkan kita, tapi banyak orang yang bangga. Gak sadar dibuka aibnya di depan umum. Curhat dong Allah. Kalau punya masalah, saya ketika itu saya curhat sama Allah. Allah
Engkau yang memberi hidayah pada saya. Sekarang saya dapat ujian begitu beratnya, saya mohon pertolonganmu. Pertolongan Allah tidak uang langsung. Ketika itu jam 11 malam, saya selesai sholat, saya ingat, saya ini sendiri. Saya butuh kekuatan. Suami saya baru saja habis meninggal, seminggu suami saya meninggal. Orang tua saya seperti itu. Anak saya sudah meninggalkan saya juga. Anak saya sampai sekarang belum dapat hidayah. Saya sendiri. Saya butuh kekuatan. Saya butuh didoakan. Maka malam itu saya telepon seorang ustadz. Rezeki yang Allah berikan adalah ustadz tadi mengangkat telepon saya. Padahal ustadz yang saya telepon tadi, itu kalau sudah malam ditelepon gak mungkin diangkat. Saya telepon jam 11 lebih, diangkat. Itu rezekinya. Jadi rezeki itu tidak selalu uang. Ustadz, mohon maaf malam-malam saya telepon. Saya dapat ujian Ustadz. Apa Bu Dewi ujiannya? Seperti ini Ustadz. Saya mohon didoakan agar iman saya tidak goyah Ustadz. 2003 umur saya baru 4 tahun. Ustadz bilang istiqomah ya Bu Dewi. Jangan tinggalkan Islam. Insya Allah Ustadz. Saya sudah tidak bisa berpikir, ibu saya cuma ngasih waktu seminggu. Usaha saya bangkrut, rumah kreditan, saya nggak punya sertifikat. Posisi saya ketika itu posisi tidak enak. Di Kristen saya dikucilkan. Di Islam saya belum dipercaya. Bahkan yang sangat menyakitkan ketika itu, saya mencoba mencari pinjaman ke koperasi tempat saya bekerja. Teman saya yang Islam bilang begini, salah sendiri ngapain masuk Islam sekarang dapat kesulitan kan? Itu tantangan saya dari orang Islam sendiri. Sudah baik-baik di Kristen, kenapa masuk Islam? Itu susah sendiri kan? Stres nggak ibu? Nggak. Kenapa nggak stres? Inilah indahnya Islam. Orang Islam itu nggak akan stres kalau dia dekat sama Allah. Allahu Somad. Quran surat Al-Ikhlas ayat 2. Allah adalah Tuhan tempat bergantung segala sesuatu. Oke, ketika kita dapat masalah, ketika itu mungkin kita susah, tapi kita berpikir kita punya Allah yang maha segalanya. Solusinya apa ibu bapak? Senin malam saya telepon Ustadz, Selasa pagi sholat, berdoa, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sudah Selasa tinggal 5 hari saya belum dapat solusi. Jam 8 malam ada mobil berhenti depan rumah saya. Ada seorang ibu datang. Bu Dewi, saya disuruh Ustadz kesini. Ada apa ibu? Tadi siang Ustadz pada rapat. Ustadz cerita masalahnya Bu Dewi. Terus salah satu Ustadz punya kenalan Ahnia. Ustadz tadi telepon ke Ahnia. Ahnia tadi minjamin Bu Dewi uang 100 juta. 100 juta jangka 1 malam. Sampai detik ini saya tidak kenal siapa orangnya. Kenapa? Karena semua transaksi lewat Ustadz, beliau tidak mau saya kenal, takut hilang ikhlasnya. Siapa yang memberi solusi? Ditepati enggak janji Allah? Takwa, diberi solusi, dimudahkan urusannya, diberi rezeki. Syaratnya takwa dulu. Maka di bulan Ramadan ini kita digembleng jadi orang takwa, taat gak sama Allah, mau gak meninggalkan larangannya Allah, kita digembleng. Mari Bapak Ibu yang sudah Islam sejak lahir, kita gak tahu umur kita.
Kita gunakan untuk apa bulan Ramadan ini? Belum tentu Ramadan depan kita ketemu dengan Ramadan tadi. Ini sudah hari yang ke-16. Sudah seberapa kita membaca Al-Quran? Apakah kita masih dengan sengaja meninggalkan sholat-sholat kita? Ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah, saya sudah membuktikan ketika menomorsatukan Allah, Allah yang menolong. Harta saya sudah saya pertaruhkan untuk agama Islam.